Bapak Ibu dengar musik ya? Tadi ada musik ya? Ada nyanyi kan? Apa hukumnya musik? Wah, ini rame ya. Beberapa tempat gara-gara musik, suami istri bisa nggak tegur sapa itu. Kawan jadi tak kenal lagi deh. Musik itu asalnya juga dari tradisi jahiliyah. Ada tradisinya. Ya. Mulanya dari syair. Syair disebut syair, Datuk juga di bahasa Arab, saya spesialisasi juga di bahasa Arab. Syair disebut syair kalau dia memenuhi 4 unsur. Di antara 4 unsur ini ada musik. Ya, al-fasahah, al-khayal, kemudian nanti uslub, yang keempat adalah musik. Ya, musik. Ada musiknya. Nanti punya mereka 16 rumus. Disebut dengan bahr di ilmu arud. Misal, ada rumus namanya tawil. Tawilun lahu dunal buhuri fadailun, fa'ulun mafa'ilu, fa'ulun mafa'ilu. Kifa dzikra min dzikri habibin wa manzili, bisaqtili wa bainad dakhuli fa hawmali. Contoh rajaz. Mustaf'ilun 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 sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u wadh-dhahru ma'a ma zahril lahdul muqali fa anta ya sayyidi wa sayyidi wa mawlali fa kam tajummuni ghazayyinun aqayqali kataftuhu nadatin fi li hadha ar-rajuli fa qala la 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 faqad ghada muharwili wal walad wali wali ya waylali fa qultu la tuwalwili fa bayyinul lu'lu'ali qalat tawhina kaza in razid dun muqali kahatan ka kaylali tabtabili. Coba ulangi. Madid mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun tala'al badru alaina min thaniyatil. Itu asalnya qasidah. Rumusnya madid. Ada 16 rumus yang dipraktikkan di era Nabi, di masa jahiliyah. Itu bentuknya banyak. Misal, ada orang bikin qasidah, bikin puisi untuk berzina, namanya ghazal. Jadi dia bikin rayuan-rayuan lewat puisi supaya bisa berzina dengan orang lain. Ada lagi khamariyat, bikin puisi untuk mabuk. Ya, jadi supaya senang menikmati minuman keras. Di zaman jahiliyah itu pemabuk amatir itu minumnya 5 kali dalam sehari. Itu yang amatir. Jadi kalau baru minum 2 kali, itu baru mulai saja coba-coba itu. Itu kalau untuk menarik dia mabuk, ada namanya khamariyat. Sehingga apa yang terjadi? Begitu mereka mabuk menggunakan syair dan bernuansa musik, maka dicela oleh Quran. Ada celaannya. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Hei, para penyair, pujangga, pemusik itu kebanyakan mereka tidak bermanfaat waktunya. Datang ke lembah-lembah cari inspirasi, tapi hasilnya berbuat maksiat. Maka turunlah ayat tentang para pujangga, para pemusik. Tapi sisi lain, ternyata ketika Nabi dicela dengan musik, ada orang bikin syair pakai musik, dibela oleh sahabat Nabi, namanya Hasan bin Thabit. Maka Nabi punya pemusik, punya penyair di samping Nabi yang membela Nabi. Dan ketika membela Nabi, turunlah ayat illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali yang musiknya diarahkan kepada amal saleh dan nilai-nilai kebaikan. Maka para ulama menyimpulkan dari tradisi ini, musik berkembang dibagi 2 bagian. Jika ada yang berkaitan dengan nilai kebaikan, membawa syiar-syiar kemuliaan, tidak berlebihan, tidak memberikan dampak maksiat, maka diperkenankan dengan batas-batas tertentu. Tapi kalau membawa kepada hanyut sesuatu sehingga lupa dengan kebaikan, dia bisa makruh sampai dengan haram. Sehingga ada ulama menempatkan musik seperti hukum nikah. Al-musiqa ta'tarihi ahkamul khamsah. Jadi tengah-tengahnya adalah ibahah, ke kanan sunnah, bahkan bisa wajib, ke kiri makruh, ke kirinya lagi haram. Di masa Islam jaya, musik ini diadopsi menjadi teori gramatikal memudahkan belajar pengetahuan. Contoh, di masa-masa Islam jaya di Andalusia, itu para ulama kalau ingin membuat metode-metode mengajar, semua pakai syair. Kita kenal alfiyah ya. Alfiyah itu metode gramatikal bahasa Arab, menghimpun nahwu dan saraf, hafal 1002 bait, maka menguasai semua kaidah bahasa Arab. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasbun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarmi wat tanwini wan nida wa al wa mustadin lil ismi tamyizun hasal bita fa'alti atat wa ya if'al li wa nun iqbalanna fi'lun yanjali. Itu ada musiknya. Tapi tak ada yang mengharamkan itu, semua membenarkan. Ada alfiyah di ilmu hadis, ada alfiyah asy-Syatibi, ya, ada nazamnya, nazam Syatibi ya.
maju lagi diserap di Persia, maka muncul notasi. Dari situ muncul notasi. Dal, ro, mim, fa, sod, lam, sin, dal. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu diambil dari khazanah Islam. Dal, ra, mim, fa, sod, lam, sin, dal. Disitulah menjadi notasi yang bisa dibaca, jadi dikembangkan menjadi alat-alat musik. C, D, E, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, is G, D, F, is G, A, B, cis D, A, B, cis D, F, is gis A, F, is gis A, B, cis dis E, B, cis dis E, fis gis ais B, fis gis ais B, cis dis ais fis, cis dis ais fis, gis ais bis cis. Tapi saya tak bisa main-main musik, ya, karena gelombangnya beda. Tapi saya hafal, tahu, karena riset. Nah, maka dari situ kemudian dikembangkan, ada tradisi-tradisi musik yang kita dapati. Ada nasyid, kita kenal dulu nasyid, ya, dari akapela sampai diiringi dengan alat, membawa kepada ketaatan, kita ingat dengan Allah. Ada Raihan, ada Hijaz di Malaysia, Indonesia ada The Fikr, ya, kemudian ada The Zikr dan sebagainya. Itu sah, tidak ada masalah. Tapi ketika musik digunakan untuk maksiat kepada Allah, cinta satu malam, apalagi itu, ya, dan seterusnya, itu yang dari liriknya bertentangan, maka tradisi itu ada yang bisa dibenarkan, diakomodir oleh syariat, ada yang ditolak secara langsung.